Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Orthostate Hypersonic 1.2 setelah 100 km. Terima kasih banyak untuk Orthostate yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Dalam video ini saya nggak akan lagi ngomongin fitur mendetail tentang Hypersonic 1.2 karena udah pernah saya bahas di video first run impression-nya. Kali ini kita akan lebih ngebahas apa yang sudah saya rasakan dan gimana kondisi Hypersonic 1.2 ini setelah saya gunakan berlari sejauh 100 km. Ngomong-ngomong, kalau teman-teman penasaran sepatu apa yang saya pakai pada saat berlari, kemudian sepatu tertentu udah berapa kilometer, follow Strava saya aja, nanti di sana ada listnya. Sepatu-sepatu yang saya gunakan dan saya isi kilometernya dan bakal saya review kalau udah beneran 100 km. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, dia ada di angka 255-an gram. Tapi kalau menurut saya feel ride-nya di bawah 250-an ya, termasuk ringan. Walaupun kalau secara timbangan di atas 250 masuk kategori standar. Tapi kalau feel ride-nya sendiri sebenarnya termasuk ringan menurut saya. Jadi kayak rasa di bawah 250-an gram karena mungkin dari desain sepatunya sendiri termasuk pendek untuk stucknya. Jadi feel ride-nya memang terasa ringan dan enak buat ngebut. Karena memang sepatu ini sepatu racer, jadi ya otomatis kalau misalnya nggak enak buat ngebut ya saya rasa nggak pas gitu ya. Karena memang ini sepatu racer, sepatu untuk race day. Jadi enak banget buat ngebut. Kemudian kita lanjut ke bagian uppernya. Untuk uppernya sendiri, kalau setelah 100 km kondisinya masih sangat baik banget. Tidak ada sama sekali tanda-tanda lem yang copot ataupun robek. Bertahan dengan sangat baik durability dari upper sepatu ini. Teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya mulus banget. Hampir sama kayak baru sih ya. Tapi saya pribadi nggak terlalu sreg dengan upper sepatu ini. Meskipun sebenarnya untuk bahan uppernya itu lembut, kemudian memeluk kaki saya dengan sangat baik, dan bahan upper yang digunakan ini bikin upper fit sepatunya mantap banget menurut saya. Jadi kayak nempel di kaki, karena kalau sepatu kencang, sepatu race, itu saya rasa upper fit salah satu yang vital. Cuman menurut saya tidak racing fit gitu ya. Racing fit itu gimana? Kayak racing fit itu butuh sepatu, kalau race day itu kalau saya pribadi butuh sepatu yang uppernya bener-bener membentuk kaki kita tanpa ada celah. Jadi ini tuh masih terlalu lebar menurut saya. Tapi kalau mungkin yang kakinya lebar banget bakal suka sama sepatu ini. Kalau saya sebenarnya netral aja, nggak lebar, nggak yang narrow banget gitu ya, nggak yang sempit banget kaki saya. Jadi termasuk lebar, sehingga ada space yang menjadikan sepatu ini tuh kalau dipakai yang gerakan gesit, kayak ada space sedikit yang bikin kita, kayak ada tenaga yang terbuang, kemudian bikin goyang sedikit, itu juga bisa nggak kerasa mantepnya gerakan gesit di sepatu ini gitu ya. Ada space sedikit. Sebenarnya kalau mungkin upper fitnya lebih mantep lagi, racing fit gitu ya, itu akan lebih baik karena harapan kita ke sepatu ini adalah untuk race day gitu ya, jelas. Kemudian dia juga durability-nya memang bagus, tapi tidak terlalu breathable menurut saya, tengah standar untuk kategori racer ya. Tapi kalau untuk sepatu lari normal, dia termasuk breathable sebenarnya. Dan saya sebenarnya nggak merasakan panas juga. Tapi kalau race day, harapannya itu bukan sekedar tidak panas, tapi dingin gitu ya. Karena jangka panjang, minimal 10K, half marathon, harapannya juga bisa dipakai sampai full marathon dengan sepatu ini. Kalau saya butuh sepatu yang adem, bukan sekedar tidak panas, tapi yang adem. Jadi kurang kurang breathable sedikit aja karena dia termasuk tebel. Tapi kalau yang nyari yang awet atau umurnya panjang ya ini jelas upper yang lebih baik buat teman-teman sekalian. Lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya enak banget, simple, dan dia layernya di sini termasuk mantep menurut saya, bikin tekanan yang cukup.
mendukung upper dari sepatu ini, cuman tali sepatunya aja yang agak kepanjangan dan terlalu kecil menurut saya. Agak dilebarin dikit, bakal mantap banget sih. Cuman bekerja dengan baik untuk runners knot-nya juga sudah ada, bekerja dengan sangat baik runners knot-nya dan berkolaborasi dengan heel counter-nya, sehingga kalau saya pakai sepatu ini tuh tidak ada feel heel slip sama sekali. Upper fit-nya menurut saya mantap ya. Sepatu ini memang agak gede dikit. Kalau sepatu daily trainer pakai jenis upper fit seperti ini saya rasa cocok banget. Tapi kalau race day mungkin agak kurang ngiket dikit, kurang sempit dikit gitu ya. Kurang fit lah ya menurut saya, sedikit aja. Karena sebenarnya untuk bagian heel counternya, collarnya ini sudah bekerja dengan sangat baik. Kolaborasi dengan lacing sistemnya itu udah mantap banget. Selain itu kalau bahan uppernya ini juga lebih tipis, saya rasa untuk berat sepatunya juga bakal bisa lebih ditekan lagi sih. Kalau berat sepatu turun, siapa yang nggak suka coba. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri dia pakai Stratus Foam dan juga Cumulus Foam. Sebenarnya ada dua, di sini ada dua lapis gitu ya. Cuman kalau saya lihat sekilas, ini berbeda dengan seri yang pertama. Kalau seri pertama itu cenderung ada kerasnya, kalau ini empuk semua karena saya ukur manual. Dia ada di bawah 30 itu termasuk soft. Tapi kalau karena stuck height-nya yang nggak terlalu tinggi, jadi feel rate-nya nggak yang sesoft di bawah 30 gitu ya. Kalau angka di bawah 30 itu biasanya soft banget. Tapi ini empuknya itu tidak sampai yang kita benar-benar merasa empuk banget. Karena memang nggak terlalu tinggi untuk stuck dari sepatu ini. Yang mana menjadikan enak buat ngebut. Karena Stratus Foam-nya menurut saya ini responsif ya. Responsif, kerasa nyamannya, tapi nggak sampai bikin oleng. Saya senang banget sama komposisi Stratus Foam yang ada di sepatu ini. Jadi kayak kita ini terasa nyaman tapi nggak over soft gitu ya. Kalau over soft biasanya gampang limbung sepatunya sehingga nggak nyaman buat ngebut gitu ya, atau nggak nyaman buat belokan. Tapi kalau sepatu ini masih enak banget buat gerakan gesit untuk Stratus Foam yang ada di sepatu ini. Dan jangan lupa sudah ada carbon plate-nya. Ini termasuk salah satu sepatu dengan teknologi carbon plate termurah di dunia sampai sejauh ini yang saya tahu ya. Dan untuk carbon plate-nya ini sangat improve dibandingkan dengan seri yang pertama. Setelah saya pakai memang agak susah pelan. Jadi kalau di Hypersonic yang pertama itu kayak gimana ya? Kayak ya bisa dibilang masih belum terlalu maksimal lah kerja carbon plate-nya. Kalau di sepatu ini udah saya rasa sudah mantap, sudah bisa bersaing dengan termasuk brand-brand yang besar di luar sana. Cuman memang tidak bisa snappy yang saya harapkan gitu ya. Jadi kalau energy return dari carbon plate itu kan gede banget biasanya. Dia masih terlalu lembut, tapi cocoknya buat teman-teman yang pace-nya nggak terlalu kenceng banget gitu. Jadi pace 5 aja saya rasa sudah mulai bisa merasakan manfaat dari carbon plate di sepatu ini. Karena biasanya kalau carbon plate itu kalau pace 5 masih nggak terlalu kerasa energy return-nya nggak terlalu kerasa. Karena harus kenceng dulu baru enak carbon plate itu dipakai gitu ya. Kalau misalnya pelan, pace 5, pace 6, pace 7 saya rasa efek dari carbon plate-nya itu nggak terlalu terasa begitu ya. Meskipun setiap orang akan berbeda-beda merasakan feel dari carbon plate-nya. Jadi karakternya sendiri lebih ke carbon plate yang lentur dibandingkan dengan yang terlalu keras. Jadi kalau sepatu-sepatu yang carbon plate-nya keras itu biasanya responsif atau daya energy return-nya akan jauh lebih terasa. Cuman kerugiannya yaitu harus kenceng banget atau harus ngelutnya itu. Jadi pada saat ngelutnya itu harus bener-bener gede tenaganya, kemudian baru dikembalikannya juga bakal terasa besar gitu ya. Jadi ini kayak tengah-tengah lah ya. Tetap sudah ada manfaatnya, sudah terasa banget. Jadi kalau kalau lari kayak agak susah ngerem pakai sepatu ini, di samping ringan juga. Tapi juga memang energy return yang luar biasa. Kemudian kita lanjut ke bagian outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri setelah 100 km teman-teman bisa lihat. Ini termasuk awet sih menurut saya. Durable banget untuk rubbernya. Karena setelah 100 km pemakaian, teman-teman masih bisa lihat pattern-patternnya kan ya. Jadi kayak kayak dia ini tipis sebenarnya, nggak terlalu tebel untuk rubbernya. Tapi durable banget. Jadi umurnya mungkin akan masih panjang banget. Hanya ada tergerus sedikit, tanda-tanda tergerus di bagian belakang sini ya. Ada perbedaan sedikit dengan aslinya.
atau sebelumnya. Tapi kalau di bagian depan ini minim banget perubahan atau kegerus di bagian rubbernya itu sedikit banget. Patternnya nggak terlalu hilang gitu ya, menurut saya masih ada patternnya di sini. Jadi perkiraan sih ini 100 km, mungkin kalau 400, mungkin 500 masih bisa sih sepatu ini 500 km pemakaian ya. Karena sepatu racer itu biasanya umurnya nggak panjang-panjang banget. Karena memang pengennya ringan dan bukan yang bakal dikasih rubber yang tebel-tebel banget ya. Jadi kalau 500 tuh sepatu racer termasuk umur yang panjang banget. Mengingat lagi harganya yang 900-an, sepatu ini kualitas seperti ini saya rasa Ortus masih terlalu baik ya. Jadi masih murah banget hitungannya sepatu Hypersonic 1.2 ini dengan harga 900 dengan kualitas yang bisa kita dapatkan sudah punya teknologi carbon plate. Yang teknologi carbon plate-nya nggak sekedar carbon plate ya, tapi beneran bisa kita manfaatkan untuk running performance kita. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas tentang 100 km pemakaian dari Ortus 8 Hypersonic 1.2, tapi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, dan pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.